Oke, Baik. baik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada tanggal hari ini ya Jumat ya tanggal 11 April 2025 kita masuk ke pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang prinsip dari manajemen. Gitu ya. Sesuai dengan RPS yang sudah disepakati oleh kampus. Nggih. Nah, nanti minta tolong yang pertama, mohon perhatikan ya, untuk absensi dulu. Karena kemarin itu ada 4 orang yang nggak absensi. Ya, absensi terbatas pada jam 2 sampai jam 3 sore. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, minta tolong on cam ya, on cam ya, minta tolong ya. Kemarin evaluasinya banyak yang nggak on cam, itu ya. Ini saya kebetulan di kantor bisa bisa 2 device. Jadi nanti saya bisa pantau ya teman-teman yang enggak on time atau enggak ini saya bisa pantau. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga kita eh, untuk yang minggu yang akan datang, rekan-rekan semua nanti rekan-rekan semua nanti akan belajar tentang SGD ya, SGD nanti SGD. Kemudian sudah dipersiapkan nanti 2 hari sebelumnya ya, nanti sudah dikirim ya, 2 hari sebelumnya sudah dikirim di grup biar teman-teman baca gitu ya, biar teman-teman membaca. Kemudian eh, selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip manajemen. Sepertinya yang pertama, waktu pertama kali tatap muka dengan Pak eh, tatap muka dengan Pak PJMK, Pak PJMK, Pak siapa namanya? Lupa. Nah, Okto, Oh, Bapak. Pak Okto, sampai ini ada dipesenin sama teman-teman ini loh mau keluar dia. Pak Okto itu sudah dijelaskan sedikit tentang manajemen ya. Kalau yang kemarin kita belajar tentang kepemimpinan, kalau saat ini kita belajar tentang prinsip manajemen. Jadi kita akan menganalisis kasus dalam pelayanan keperawatan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Gitu. Topik bahasan pada siang hari ini ya, siang hari ini kita akan belajar tentang dua dua ya, tentang dua dua apa? Dua materi. Yang pertama adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu kalau kita lebih familiar itu ada namanya planning, organizing, kemudian staffing, directing, ya, ya. Controlling, ya ada 4 ya, maaf ada lima tahapan. Namun banyak sekali teori-teori yang berkembang. Ada yang namanya P1, P2, P3 gitu. Namun kita akan belajar tentang bagaimana kita mengetahui tentang fungsi manajemen itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana sih penerapan prinsip manajemen dalam skenario analisis kasus di bidang ilmu keperawatan. Itu yang kedua, ya. Yang pertama tentang pengertian. Kalau yang saya sebutkan tadi adalah kalau disingkat gampangannya disingkat oleh teman-teman itu POAC ya, POAC. Ya, P-nya itu planning, O-nya itu organizing, A-nya itu apa teman-teman? A-nya actuating, C-nya adalah controlling. Itu ya. Itu di mana manajemen itu secara singkat adalah proses yang saya sampaikan tadi, yang sudah dijelaskan pada TM1, ya, di mana setiap tindakan itu pasti menggunakan satu ilmu ya, ilmu pengetahuan dan keahlian serta dilakukan secara berurutan. Tidak bisa rekan-rekan semua kalau misalnya apa namanya, hmm, oke, nggak bisa nih. Nggak bisa rekan-rekan kalau misalnya nih, eh, misalnya, oh saya controlling dulu.
saya actuating dulu, saya organizing dulu, tidak bisa. Jadi semuanya itu adalah berurutan, secara berurutan. Nah, itu nggak bisa meloncat-meloncat ya. Dalam rangka apa? Ya tentunya adalah mencapai satu tujuan tertentu. Nah, menurut John F. Mee itu adalah manajemen itu ada seni, seni kecakapan ya untuk mencapai suatu hasil yang maksimal dari seorang pemimpin atau pekerja. Jadi yang kemarin kita bicarakan tentang pemimpin, yang apa itu pemimpin, karakteristik pemimpin, ya pemimpin menurut apa namanya, mulai dari sifat, behavior, ya kan kemarin ya, sampai dengan transformasional itu mereka harus melakukan secara manajerial. Gimana? Dari mana? Mereka seni ya, seni mencapai suatu tujuan tertentu dan memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, kalau di bidang masyarakat berarti dia harus memberikan pelayanan yang terbaik di bidang masyarakat. Di mana manajemen itu kalau kita kita apa simpulkan adalah ability, ability atau art dan art ya. Itu dua dua hal kemampuan dan kecakapan untuk memperoleh suatu hasil. Nah, ada dua clue atau dua kata kuncinya yaitu kemampuan dan kecakapan. Yang melibatkan siapa? Nggak kalau kalau sendiri kayak robot sekarang perkembangan AI itu nggak ada, nggak perlu dilakukan manajerial. Dia adalah melibatkan manusia dan sumber-sumber material ke arah pencapaian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, secara umum manajemen itu teman-teman itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada fungsi manajemen, ada unsur manajemen dan ada siklusnya. Yang pertama fungsi manajemen. Ada ini menurut Henry Fayol itu POC, POC 3. Apa POC 3 itu? Teman-teman planning, organizing, controlling ya. Terus apa? Kalau yang ada yang tahu, planning, organizing, controlling, kemudian directing, ya. Kemudian eh, ada yang namanya situation, situasional, ya situasional. Terus ada yang namanya P1, P2, dan P3. Ini berdasarkan lembaga administrasi negara Republik Indonesia, ya, di mana P1 itu perencanaan, P2 itu pelaksanaan penggerak, ya. Kemudian P3 itu pengawasan, pengendalian, ya. Kemudian dan penilaian. Nah, kemudian untuk yang POCCC ya, POCCC ini yang saya sampaikan tadi ya, ada perintah, memberi perintah ya, mengontrol dan melakukan koordinasi yang saya sampaikan apa dari Henry Fayol. Kemudian itu fungsinya ya, fungsi-fungsi dan tidak boleh apa namanya berurutan ya, nggak boleh apa meloncat-meloncat kalau manajemen ini. Kemudian unsur atau elemen manajemen itu ada yang namanya kalau dulu itu M1, M2, M3, M4, M5, M6. Ya, itu yang kalau di manajemen keperawatan itu. Tapi ini secara manajemen secara umum itu adalah manusianya, unsurnya itu harus kalau suatu manajemen itu harus ada namanya harus ada namanya manusianya. Kemudian ada apanya? Yaitu dananya, money-nya ya. Kemudian ada suatu material atau apa sarana prasarana yang dibutuhkan, ada satu mesin, ada suatu metode dan pasar, pangsa pasar. Nah, ini ada namanya information dan minutes, yaitu tambahan dari manajerial di luar bidang kesehatan atau perawatan. Bagaimana saya sistem kinerja kerja atau siklus manajemen itu sendiri? Tentu ada input ya teman-teman ya. Ada input, kemudian dari inputan itu apa sih inputan dari suatu manajemen? Pasti ada suatu tujuan, ada visi, ada misi, membentuk suatu visi, misi dan tujuan. Nah, Putri, Putri Vina, kenapa nggak on cam? Kemudian proses, ya ada prosesnya apa? Di dalam proses itu tentu ada ini ya, ada suatu hal-hal yang perlu dilaksanakan. Kemudian outcome, outcome, ya keluarannya.
Maaf, output dulu. Di outputnya dulu apa masukannya, kemudian outcome, di situ ada keuntungan, benefitnya, dan imbasnya apa. Sehingga dia berpengaruh ke arah lingkungan. Ya, Dita Indah, Alfian, banyak yang belum Jihan. Oke. Anatasio, Antonio, Delvi, Arjun. Arjun juga masih belum. Kemudian kita bicara tentang POAJ. Ya, POAJ itu sebuah proses. Yang namanya proses tentu adalah ada organisasi yang keberadaan POAJ itu secara berputar dan tidak boleh berhenti. Satu aja yang berhenti, misalnya di actuating yang berhenti atau di controllingnya berhenti, maka manajemen itu nggak berfungsi dengan baik. Itu ya. Nah, pendekatan yang dipakai adalah kita suatu manajer itu harus memahami dan melakukan menganggap bahwa pekerjaan mereka itu suatu proses. Nggak bisa sekonyong-konyong itu selesai gitu. Dan itu untuk menahan diri ya seorang manajer menahan diri bahwa tidak bisa suatu proses itu berjalan sekonyong-konyong langsung jadi gitu nggak bisa karena memang sesuatu itu proses gitu. Apa itu proses? Jadi serangkaian tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya nih contohnya ya kita akan membuat suatu profit tentang layanan yang ada di rumah sakit umpamanya. Artinya tujuannya adalah pelayanan medical check up. Tentunya ada yang namanya inputnya adalah siapa? Inputnya adalah pasien. Pasien yang akan melakukan medical check up. Betul ya? Tujuannya apa? Kita membuka layanan MCU tentu adalah tujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit. Betul ya? Dengan komponen prosesnya, contoh diperiksa lah, ada tarifnya, kemudian hasilnya, ada dokternya, ada perawatnya, ada analisnya, ada radiografernya. Nah, itu semuanya adalah diproses. Empat fungsi yang saya sampaikan di awal itu memang penting ya, yakni ya titik beratnya fungsi manajerial utama, yaitu perencanaan, organisasi, actuating, dan pengawasan. Gitu ya. PWATS ini biasanya diterapkan setiap organisasi di seluruh dunia. Nggak ada namanya satu organisasi tidak menerapkan minimal itu ada empat fungsi tersebut. Entah itu ditambahi dengan yang lainnya, eh, silakan itu beda lagi ya. Itu ada seninya ya, seni membangun suatu seni. Ya, karena PWATS itu merupakan dasar manajemen ya, manajemen sebuah organisasi yang manajerial, di mana eh, proses manajemen itu ada yang contoh PDCA, misalnya planning, do, check dan evaluasi. Konsep daripada untuk melakukan manajerial itu ada juga seperti itu. Nah, untuk melakukan evaluasi dengan menggunakan apa? PDCA atau PDSA. Ya, planning, do, study, action. Kalau yang biasanya do study itu check, ya checking, dicek. Namun konsep PDCA itu lebih banyak digunakan dan diterapkan karena lebih sesuai dengan tingkat manajerialnya. Itu ya. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya POAJ itu tidak tidak misalnya kinerja suatu karyawan itu menurun. Biasanya di antara fungsi manajemen salah satunya itu ya tidak berjalan. Maka fungsi daripada area manajemen, empat fungsi manajemen tersebut harus berjalan ke empat-empatnya untuk mencapai satu keberhasilan di tujuan organisasi. Apabila ada kesenjangan satupun ya, pasti itu akan mempengaruhi suatu proses untuk menjalin dari tujuan tersebut. Nah, teman-teman nanti coba bisa buka ya di apa namanya implementasi dari manajemen ya, fungsi manajemen untuk eh, meningkatkan performance dari satu pelayanan kesehatan utama. Itu bisa dicek di situ nanti dibaca ya di link yang ada ini ya, di link ini ya di bawah pojok ini. Nanti teman-teman bisa mempelajarinya. Ya, kalau
Saya minta tolong pelajari ya dibuka Rek ya, jangan didiamkan aja. Nah, sekarang kita berinjak ke yang pertama, fungsi pertama. Pak teman-teman, fungsi pertama jazarosa. Fungsi pertama apa? Jazarosa. Jazarosa. Dizarosa. Siapa sih Dizarosa ini? Dizarosa. Jian Farah. Fungsi pertama apa? Eka Nur. Alfian Dwi Jaya. Tidak apa-apa on kamera, tapi tolong dijawab ini apa saya ini ngomong-ngomong ini. Mbak Farah, Baik, Bapak. Bagaimana, Bapak? iya, teman-teman kok diem ya tak sebut ya. Halo, siapa tadi yang bicara ini? Ya, Bapak. Halo sayang. Maaf ya, ada sedikit dari Neneng, Bapak Ya nyata. Allah, Maaf ya, sedikit ngapain dari Neneng. repot-repot? Berarti yang di sini. Barokallah ya. Doain aku cepet ke Mekah lagi. Amin ya Allah. Mm-mm. Amin ya Allah, terima kasih sayang. Ya, makasih adik. Yuk. Mohon maaf teman-teman, ada adik saya yang ini habis dari umroh tadi. Mbak Arum Aulia Sari. Loh Mbak Farah menang wae. Ini biar dua arah gitu loh maksud saya ini. Biar nanti saya ku nggak ngomong biar ini satu arah gitu. Mbak Ulfia. Iya, Bapak. Nah, kan gitu kalau disebut itu kayak Mbak Ulfia gini ya. Jadi saya tahu gitu ya. Di layar saya ada dua ini. Di layar saya itu ada dua ya. Ada Mbak Ulfia. Jadi apa Mbak Ulfia kira-kira Mbak Ulfia apa namanya fungsi yang pertama? Planning, Bapak. Oke, ya bagus ya. Planning yang pertama. Ya, kita akan belajar tentang planning ya. Di planning. Oke, kita lanjutkan ya. Intermezzo aja ya. Oke. Mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan. Oke, planning itu adalah usaha, ya, usaha apa nama sadar, ya, untuk mengambil suatu keputusan yang sudah diperhitungkan matang-matang tentang hal-hal yang akan dilaksanakan di masa depan. Jadi planning ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi paranormal, rekan-rekan. Karena kita kadang-kadang itu, saya ini ada saya sebagai kepala urusan urusan perencanaan rumah sakit, saya itu orang yang belum memikirkan tahun 2026, saya itu sudah memikirkan tahun 2026 gitu. Orang belum belum menganggarkan atau memikirkan anggarannya tahun 2026, saya itu sudah memikirkan teman-teman. Gitu. Jadi rencana itu harus berorientasi ke masa depan. Itu yang nomor tiga. Dan seorang perencana itu harus memiliki keberanian untuk mengambil suatu keputusan dengan segala resikonya. Itu. Apa saja sih? Lah saya tadi merencanakan A. Saya pengen itu layanan MCU saya, medical check up saya itu targetnya 100. Nah, ternyata nggak tercapai 100. Ya harus berani mengambil suatu keputusan yang sangat beresiko. Dan kalau kita melakukan perencanaan itu nggak sembarangan kita merencanakan teman-teman. Contoh nih, aku mau merencanakan sebuah anggaran tahun depan naik. Misalnya target pendapatan kita menjadi 100 miliar gitu. Yaitu harus ada satu yang bersumber dari satu
penelitian. Kemudian rencana itu harus memiliki makna. Ya, makna bahwa apabila rencana tersebut dilaksanakan akan mempermudah pencapaian tujuan. Kalau nggak ada maknanya, nggak ada tujuan arah yang jelas, jangan sekali-kali suatu merencanakan. Karena apa? Karena planning itu adalah mengatur suatu tujuan. Mengatur tujuan itu supaya berjalan baik itu bagaimana? Mencari cara bagaimana eh, agar tujuan tersebut berhasil dengan mempertimbangkan fungsi utama dari suatu manajemen. Apa fungsi utama manajemen? Ayo, siapa yang bisa fungsi utama suatu manajemen? Fungsi utama manajemen ada berapa? Yuk, siap, silakan yang bisa menjawab. Fungsi utama manajemen ada 4. Arjun mungkin? Mbak Aulia Miftahul. Baik, Bapak. Ya, dibuka dong. Fung- Nah, Oh iya, fungsi utama nggih, Pak. Fungsi ya, utama yang saya tangkap tadi dari penjelasan Bapak tadi ada planning ya. ya, betul. Planning, Satu planning, kedua terus organizing ya. Terus organizing, ya, ketiga apa tadi? apa ya? Directing apa, Pak? Ya, directing. Iya, terus Yang yang terakhir keempat, lupa. lo yang Mohon maaf. terakhir apa? Suatu proses manajemen itu udah bener urutannya planning, organizing, ya kan? Actuating dan Controlling. controlling. Oke ya, Iya. itu harus hafal ya teman-teman ya. Oke ya, oke. Makasih Mbak Aulia. Oh iya, Pak, sama-sama. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Ya, oke. Dan jangan lupa 4 pokok berpikir, cara pikir bahwa planning itu yang pertama, perencanaan itu hasil dari pemikiran yang bersumber dari hasil penelitian. Perencana berani mengambil suatu resiko. Yang ketiga, berorientasi pada ke masa depan. Dan yang keempat, harus memiliki makna. Wis, 4 pokok pikiran dalam melakukan planning. Anda semuanya, teman-teman semua, kalau menjadi manajer nanti harus memiliki ini. Saya merencanakan harus berdasarkan penelitian, bersumber dari penelitian. Saya harus berani mengambil suatu resiko. Ingat nggak yang video kemarin kita dengarkan sama-sama? Jadi seorang pemimpin yang harus berani mengambil suatu resiko. Betul nggak yang kemarin? Yang itu, yang apa? Nahkoda kemarin ya. Kemudian yang keempat, orang berorientasi pada masa depan dan harus memiliki makna. Oke, saya mencoba Karin, Mbak Karin, ya Mbak Karin. Kira-kira 4 pokok pikiran planning itu apa? Monggo Mbak Karin. Iya, Pak. Ya, ada 4 pokok pikiran ya, Dok. Iya, Pak. Nona, Non, ya. Apa yang pertama? Pokok. Tadi itu, oh ya, Ya, yuk coba dibuka lagi. perencanaan merupakan hasil pikiran, terus Mm-mm. bersumber pada hasil, terus Ya. yang ketiga itu perencanaan harus memiliki keberanian, yang keempat itu rencana harus berorientasi kepada masa depan. Ya, kurang satu. Itu tadi yang satu sampai jadi 2 tuh tadi. Ya, Iya, Pak. ya kurang satu apa? Bahwa perencanaan itu harus bermak. Bermakna. Ya, betul. Ya, makasih ya Mbak Karin ya. Oke, ada Mbak Karin tadi, Mbak Aulia yang sudah ini. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mendalami lagi ya, mendalami lebih dalam lagi bahwa ada 4 karakteristik planning, ciri-ciri dari planning yang baik. Yang pertama adalah tepat dan terukur. Tepat dan terukur. Jadi tujuannya itu harus terukur. Contoh, kalau dalam asuhan keperawatan, contoh yang terukur itu kan ada pada hasil ya, kriteria hasil ya. Pasien turu apa pasien tidak
panas atau penurunan panas dalam waktu 2 kali 24 jam, gitu ya. Nah, kayak seperti itu terukur dia dan tepat. Nah, begitu juga di manajemen. Tentunya tujuan itu harus terukur dan dapat memberikan seorang manajer standar pembanding terhadap hasil yang telah dilaksanakan. Itu yang pertama. Karakternya adalah tepat dan terukur. Yang kedua, bisa menyebutkan isu yang penting. Jangan sampai dalam membangun suatu organisasi, ya, tujuan ke depan itu nggak ada yang isu yang penting. Isu-isu yang apa basi itu dibahas. Contoh, saat ini kan isunya adalah isu globalnya yang sekali lagi saya sampaikan adalah tarif Trump. Ya, kabar terbaru kemarin ternyata itu China ya, presidennya dari Cina ya, itu menaikkan lagi jadi 48%, betul ya? Ya. Cina Amerika ya, Donald Trump itu menaikkan lagi menjadi 125%. Tapi yang negara-negara lain itu menurunkan malah sampai dengan 0 atau 10%. Nah, itu isu yang harus dijadikan pertimbangan dalam suatu melakukan planning, merencanakan sesuatu. Jangan sampai kira-kira apa yang terjadi ya jika. Nah, itu harus memikirkan ke arah masa depan dan tentunya yang berbasis data. Ya, datanya yang data dari penelitian dan maknanya harus jelas. Itu ya, yang tadi itu ya, empat pondasi yang ini loh teman-teman, yang 4 pokok pikiran ini. Oke, yang ketiga adalah menantang tetapi realistis. Ya, jangan sampai lembek ya. Merencanakan tapi yang biasa-biasa saja. Saya mau membangun membikin satu roti. Rotinya namanya roti U. Ternyata roti U sudah ada, udah saya mengganti menjadi roti X umpamanya. Roti X ya. Nah, roti X ini kira-kira saya tuh pengen rasanya lebih menggigit dan lebih nikmat, tapi harganya rendah, lebih rendah dari rasa U. Nah, tapi nggak realistis. Karena apa? Modalnya tinggi, dapatnya ini hancur. Artinya apa? Rugi. Artinya planningnya nggak mengikuti 4 karakteristik planning. Itu seperti itu teman-teman. Contohnya ya dalam hal makanan ini kan biasanya suka kan makan-makan gitu kan ya. Semua orang yang suka makan. Yang keempat adalah menetapkan periode waktu tertentu. Contoh tadi yang sampaikan, ada urgensi. Penetapan dalam periode waktu tertentu yang seharusnya dapat dicapai. Tenggang waktu dapat menyuntikkan rasa urgensi dalam mencapai tujuan dan bertindak sebagai motivator. Namun tidak semua tujuan memerlukan kendala waktu. Contoh, yang saya sampaikan tadi, pasien panasnya turun dalam waktu 1 kali 24 jam, turun. Realistis enggak? Tepat enggak tepat. Terukur, iya terukur, tapi enggak realistis. Periode waktunya iya, tapi enggak urgent. Ya, enggak masuk akal. Nah, contoh itu, 4 karakteristik. Ya, menantang tetapi realistis, maaf tujuan dan tepat dan terukur yang pertama. Menyebutkan isu penting, menantang tetapi realistis dan menetapkan satu periode waktu tertentu. Oke, oke. Saya mencoba ya, tak coba Siapa ya sing gurung tahu tak Dinar. Nah, Dinar kan belum pernah nih. Ayo Din, Mbak Dinar. Iya, Sebutkan Bapak. 4 karakteristik planning. Yang pertama itu ada tepat dan terukur. Yang Y, kedua, menyebutkan isu yang penting. Dan Y. yang ketiga, menantang tetapi realistis. Yang keempat, menetapkan periode waktu tertentu, Pak. Oke, nah nggak apa-apa. Berarti menyimak satu. Dinar lagi menyimak. Kedua, mungkin Dinar lagi mencatat. Sekarang nggak zamannya nanti ini. Saya minta recordnya Pak boleh. Tapi kan sekarang itu Mendiknas itu kan akan beralih ke mencatat ya. Kalau orang mencatat, memperhatikan, itu kan biasanya masuk ke otak. Saya aja masih mencatat loh di meja kerja saya itu mencatat. Gitu.
Yaitu budaya nggak bisa ini. Terima kasih Mbak Dinar. Iya, Bapak. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Oke. Nah, perencanaan itu wajib bisa menjawab 6 pertanyaan. Ya. Why? Kenapa mengapa saya harus merencanakan ini? Apa yang saya rencanakan? Kapan rencana saya akan terwujud? Di mana perencanaan saya dilaksanakan? Siapa yang melaksanakan dan bagaimana cara untuk tercapai satu rencana saya? Ini 5W1H. Tanpa ini ya aku bagaimana sih merencanakan? Berarti bagaimana saya merencanakan? Oh, saya merencanakan pasien ini keluar dengan sehat. Apa yang saya rencanakan? Saya merencanakan ibu ini nanti pakai jejak planning, kemudian saya akan melakukan home visit. Kapan saya laksanakan? Bila pasien sudah membaik dan pulang. Di mana saya melaksanakan perencanaan itu? Saya bisa di luar rumah sakit. Artinya saya melaksanakan kegiatan melakukan perencanaan untuk merawat pasien ini di rumah. Siapa yang direncanakan? Pasien post stroke umpamanya. Saya pelaksananya. Bagaimana saya melaksanakan? Saya melaksanakan setelah saya keluar dinas di rumah sakit. Gitu. Contoh ini. Saya memiliki pasien home care. Nah, itu seperti itu singkatnya. Di mana teman-teman semua, lah ini tingkatnya tingkat satu satu pasien. Bagaimana kalau tingkatnya teman-teman sebagai kepala ruangan? Bagaimana teman-teman nanti sebagai satu manajer kalau di luar rumah sakit? Nah, bayangkan ada 6 pertanyaan. Kalau saya mau merencanakan, saya harus bisa menjawab 6 pertanyaan tersebut. Gitu ya. Prinsip dari perencanaan itu yang pertama adalah ada prinsip kontribusi. Ya, adalah untuk memastikan pencapaian efektif dan efisien tujuan organisasi. Ya, kalau bisa rencana itu tidak untuk tidak bisa mencapai efektif dan efisien, tentunya ya nggak usah dilaksanakan karena eh, tujuan utamanya adalah melakukan efisiensi dan efektivitas untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Yang kedua adalah prinsip suara dan konsisten premising. Apa itu? Asumsi mengenai kekuatan lingkungan seperti kondisi ekonomi, pasar global, sosial, politik, hukum, budaya, adakah pesaing, dan lain-lain ya, selama proses pelaksanaan rencana yang saya sampaikan tadi, yang saya cerita terkait dengan tarif Donald Trump. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Basic Multi Criteria Decision Analysis, ya MDCA. MDCA ini umumnya mempunyai masalah yang memiliki salah satu dari sejumlah alternatif. Alternatif tersebut didasarkan pada seberapa baik dalam penilaian hal yang dipilih. Ya, jadi ada fondasi dasar yang banyak untuk melakukan analisis dalam mengambil suatu keputusan. Ini kriteria tertentu. Yang keempat adalah nominal group teknik, ya NGT, bukan nasogastric tube ya. Kalau NGT di sini dalam artian nominal group teknik. Apa itu? Suatu metode untuk mencapai pengumpulan ide-ide dari tiap peserta, anggota, organisasi, kemudian memberikan voting dan ranking terhadap ide-ide yang mereka pilih. Jadi ada masalah banyak gitu ya. Kemudian dilakukan ide-idenya banyak itu dikumpulin sama oleh manajer-manajer, top manager, middle manager, dikumpulkan ide-idenya itu. Kemudian dilakukan voting dan ranking. Nah, ini biasanya bisa menggunakan USG, teman-teman. Konsep caranya untuk memprioritaskan satu masalah. Nah, USG itu adalah urgensi, ya, kemudian ground bagaimana, severity-nya bagaimana. Itu ya, tapi tidak dalam konteks kita membahas tentang
manajemen. Itu terkait dengan prinsip yang perencanaan ya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan prinsip pertama, mungkin ada yang disampaikan, mungkin bertanya atau bagaimana, mungkin nggak jelas lah, monggo silakan. Ada? Atau kita lanjut? Bisa dilanjut, Pak. Lanjut ya, oke, baik. Selanjutnya adalah kita membahas tentang organizing, organisasi. Ya. Apa itu organisasi? Yaitu keseluruhan dari proses pengumpulan orang-orang, alat-alat, tugas, wewenang, ya otomatis ada tupoksi ya, tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Ya, kalau menurut Sondak P. Siagian, ya keseluruhan proses pengelompokan orang-orang dikelompokkan alat-alat, tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan. Itu menurut Sondang P. Siagian. Definisi lain, menurut Asrul Aswar, pengaturan sejumlah personil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pengalokasian fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Sehingga kalau kita ngomong organisasi, pengorganisasian itu adalah proses yang dapat memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap SD, sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana yang tahap satu tadi, guna mencapai satu tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Melalui apa? Melalui proses yang dikatakan Sondang tadi, yakni pengelompokan orang, alat, tugas, serta wewenang. Di sini, kalau sudah ada satu planning, dapat kita bayangkan harus ada satu organisasi. Dan organisasi itu kan mesti ada kepala, manajernya, ya Kak? Ada KU-nya, ada direkturnya, wadirnya, ada apalagi bawahnya, misalnya kepala ruangannya, ada pelaksana. Ya itu masing-masing harus memiliki tugas masing-masing, kewenangan masing-masing, dan tanggung jawab masing-masing. Seperti itu organisasi. Prinsipnya bahwa organisasi itu ada yang spesialisasi ya. Menurut prinsip ini pekerjaan itu harus dibagi di antara bawahan dan atas dasar kualifikasi dan kemampuan. Lah, dibagi pekerjaan kerjanya itu, dipecah-pecah supaya apa? Supaya tidak beban kerjanya tidak tertumpuk pada satu bagian tertentu. Itu menurut prinsip spesialisasi. Kemudian divisi ini fungsional. Nah, sama sebenarnya kalau ini membagi pekerjaan, kalau ini berdasarkan dia tugas tertentu. Ya, berdasarkan fungsinya. Contoh kalau perawat ya di bidang keperawatan, kedokteran di bidang kedokteran. Nah, prinsip yang ketiga adalah prinsip rentang dan pengendalian. Ya, kalau ini dalwas ya pengendalian dan pengawasan. Biasanya prinsip ini adalah organisasi itu harus mampu untuk mengontrol karyawannya secara efektif yang dilakukan oleh satu manajer tertentu. Dan seorang manajer di sini harus dapat menangani sejumlah orang yang di bawahnya. Itu. Jadi kalau sebagai KU saya memiliki 3 staf. Staf itu harus saya kendalikan dan saya awasi seperti itu loh prinsipnya. Nah, yang keempat adalah prinsip prinsip kesatuannya yang menyiratkan bahwa satu bawahan ke atasan itu memiliki satu proses hubungan yang superior dan setiap bawahan dia bertanggung jawab kepada manajer atasnya. Seperti itu. 4 prinsip spesialisasi, definisi fungsional, rentang, dalwas, ya, pengendalian, pengawasan, dan kesatuan. Next, implementasinya bagaimana dalam organisasi? Ya, tentunya harus ada namanya struktur organisasi. Nanti kalau teman-teman belajar tentang manajemen di praktek ya, itu harus membuat struktur organisasi kepala ruangannya, katimnya, atau dia perawat primer kah, ya metodenya berdasarkan metode-metode yang sudah disepakati. Dalam rangka apa? Ya pencapaian suatu tujuan tertentu. Di mana kalau sudah memiliki organisasi, tentu harus ada tugasnya.
dan mengharmonisasikan. Karena orang berbeda-beda, berbeda-beda macam-macam kepentingan lah kalau di organisasi itu ya. Kemudian eh, pencapaiannya tentunya hasil akhir endingnya adalah menghasilkan suatu sinergitas ya dalam mengelompokkan. Pada ujungnya adalah dia mampu untuk melakukan menggerakkan ya melakukan dan menggerakkan seluruh aktivitas dan potensi potensi yang bisa dimiliki itu dalam suatu wadah ya serta sebagai pengawasan manajerial. Itu dalam implementasinya. Ini kata kuncinya harus ada. Kalau implementasinya harus ada struktur organisasi, harus ada uraian tugas pokok dan fungsi, ya kan? Dan harus diharmonisasi. Kemudian menghasilkan suatu sinergitas, di mana upayanya adalah untuk meningkatkan dan mewadai sebagai pengawasan manajerial. Itu ya intinya itu ya. Kemudian organisasi ini harus menjawab berapa pertanyaan? 5, teman. Kalau yang kalau yang apa planning tadi kan menjawab 6 pertanyaan ya. Kalau yang organisasi ini harus mampu menjawab 5 pertanyaan. Siapa yang melakukan orangnya? Bidang apa kompetensinya? Kemudian yang kedua, siapa yang bertanggung jawab kepada siapa? Contoh, KUR perencanaan bertanggung jawab terhadap kepala rumah sakit, ya. Staf bertanggung jawab kepada kepala bagian. Jaringan informasi yang ada di dalam organisasi, bagian apa itu? Contoh, bidang pelayanan keperawatan. Jadi, Kak Urianwat, kalau ya di kita ya, Kak Urianwat gitu ya. Kemudian, siapa yang berhubungan dengan siapa? Dalam hal apa? Sopo sing berhubungan dengan sopo dalam hal opo, kudu jelas organisasi itu. Dan saluran komunikasinya, media komunikasinya itu bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana dan untuk kepentingan apa dalam menyusun satu organisasi. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian, sudah actuating ini, penggerak-menggerak ya. Dari sini ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada saya yang bertanya. Nih, ya, Mas Salman, ada pertanyaan? Nggak ada, Bapak. Jelas ya. Sudah jelas. Oke. Dalam penerapannya organisasi itu minimal harus ada apa, Mas Salman? Organisasi itu minimal harus ada apa? Kira-kira yang saya sampaikan tadi harus ada. Yang bisa mungkin harus ada. Strukturnya, Bapak. Yes, struktur organisasinya harus ada strukturnya. Intinya begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Strukturnya. Actuating, penggerakan. Nah, actuating di sini adalah peran manajer untuk mengarahkan pekerjaannya sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi di sini dalam hal ini mengarahkan ya, implementasi dari rencana dan organisasi tadi itu. Kalau sudah ada rencananya, sudah ada strukturnya, kan jelas tuh pembagian tugas, fungsi dan apa namanya wewenangnya. Nah, berarti kita harus bisa menggerakkan ya urutannya mulai dari rencana menjadi tujuan yang jelas ya. Jangan sampai nggak bisa mengarah punya punya rencana, sudah punya struktur, menengai, diem saja nggak digerak. No, ya nggak jadi-jadi. Harus ada perintah, ya perintah. Harus ada orang yang mampu melakukan motivasi dan mengarahkan gitu. Karena ini fungsi manajemen yang paling penting di sini ini paling penting.
Nah, kalau ada pertanyaan, dari 4 fungsi manajemen yang paling penting adalah A. Planning, B. Controlling, C. Activating, D. Pengorganisasian atau organizing. Apa jawabannya? Activating, Bapak. Hah? Menggerakkan. Activating. Ya, itu jawabannya ya. Kenapa? Karena ini yang digerakno itu orang, manusia. Menggerakno manusia itu sulit loh ya. Contoh tadi saya sebutkan tadi. Mbak Jihan, gitu misalnya. Mbak Eka Nur Novianti, mana Mbak Dias, Mbak Dia Rosa, meneng, enggak ada yang begini. Kayak seperti itu. Saya itu berusaha menggerakkan teman-teman, menggerakkan dari rencana saya mengajar teman-teman ya sebagai fasilitator yang saya sudah rencanakan minggu yang lalu pada pertemuan ketiga ini, ya kan, melalui organisasi. Saya sudah memiliki perangkat namanya PJMK, ya Kak. Saya sudah memiliki materi, saya sudah membuat materi kayak kayak gitu. Nah, sekarang saya harus menggerakkan rekan-rekan untuk mampu eh, me- mencapai tujuan. Tujuannya apa kali ini? Yaitu tadi mengetahui fungsi-fungsi dari manajemen sama implementasi dalam asuhan. Seperti itu. Tunggu ya, di sini masih azan. Tak tolong ditunggu dulu ya. Tempat saya azan soalnya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, fungsi daripada penggerakan, apa sih fungsinya yang dapat dijalankan dengan baik? Bagaimana? Ada 10 teknik dalam melakukan pendekatan. Yang pertama, kita harus mampu untuk menjelaskan organisasi kepada setiap anggota organisasi. Wis tak jelas no dari awal. Mbak, Mas, rekan-rekan semuanya, kita akan belajar sesuai dengan RPS. Tujuannya apa? Ya, untuk pertemuan pertama, teman-teman harus mampu menganalisis tentang teori kepemimpinan. Yang kedua ini, teman-teman harus mampu untuk melakukan analisis fungsi-fungsi dari manajemen. Ada 4 tahap dan eh, apa, tidak boleh meloncat-loncat, tapi harus urut. Namanya POWAT, ya, planning, organizing, activating, dan controlling.
Ada berbagai macam teori di situ, fungsi-fungsinya. Ada yang menambahi terkait dengan apa namanya controlling, ada menambahi situation, ada yang nambahi ini apa namanya motivasi, motivation, ada yang tambah itu seperti itu. Macam-macam, tapi yang jelas adalah POATS yang teman-temannya. Nah, itu sudah tak dijelaskan tujuannya apa. Supaya jelas. Yang kedua, usahakan setiap anggota organisasi menyadari, memahami, dan menerima dengan baik tujuan tersebut. Ya mestinya rekan-rekan sebagai mahasiswa ini harus menyadari, saya ini harus, ini absensi loh, absensi saya harus ini harus eh, harus sesuai ya absensinya, saya nggak boleh nggak ini apa namanya nggak absen, karena kalau nggak absen saya nanti nggak bisa gitu. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nah, itu semua harus ini ya saya ketentuannya harus on cam. Yang on cam itu bisa dilihat Adinsa, kemudian Mbak Farah, Mbak Tasya, Mbak Putri, Mbak Rike, Mbak Olivia, Mbak Eka Nur, Mbak Dinar, Mbak Stefani, dan Mbak Karin, serta Mas Salman dan Mas Dewa. Yang lainnya nggak tahu kemana, atau pas tidur dan lain sebagainya. Sama Mas Salman, ya, sorry Mas Salman. Nah, itu nggak tahu Mbak yang apa yang lainnya. Mudah-mudahan rekan-rekan tetap walaupun apa namanya tidak on cam tetap bisa apa namanya mengikuti dengan baik. Kita buktikan. Mbak Delvia. Halo Mbak Delvia. Mbak Delvia Timana. Iya, Bapak. Oh ya. Mbak Delvia kenapa nggak on cam sayang? Barusan off cam, Pak. Tadi buka. Baik. Ya kok yo pas gitu ya. Gitu ya. Mbak, saya mau bertanya ya, fungsi manajemen yang paling penting itu apa? Actuating, Pak. Ya, kenapa kok penting? Harus ada penggerakan Iya, melalui. kenapa kok bisa penting? Kenapa kok milih gak planning aja yang sangat penting? Kenapa kok actuating? Alasannya apa? eh Menurut saya untuk mengarahkan pekerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Mengarahkan pekerja, ya, itu tujuannya. Bukan alasannya kenapa kok penting. Kira-kira ada yang bisa jawabannya singkat, padat, dan cepat. Ya, silakan Mbak Putri Vina. Ya, Ya, karena actuating itu tersusun struktur organisasi, Pak, yang paling penting dalam. coba dibaca lagi. Tuh jawabannya. Karena apa Mas Arjun? Karena apa Mas Arjun? Di layar itu. Karena, Karena berhubungan langsung dengan manusianya. iya betul Mbak Ulifa. Seperti itu ya jawabannya ya. Oke. Selanjutnya adalah kita harus bisa menjelaskan filsafat yang dianut pimpinan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. Contoh, di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya itu ada filsafat kita ya, ya melayani dengan sepenuh hati. Ya, ya biasanya begitu. Terus slogannya bagaimana? Kalau yel-yelnya bagaimana? Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, nggawe sehat, nggawe seger, nggawe waras kayak gitu. Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, nggawe sehat, nggawe seger, nggawe waras. Terus, nah, seperti itu. Motonya apa? Nah, filsafatnya apa?
Ya, Mbak Stefani senyum-senyum dia melihat saya kepruk-kepruk gitu ya. Mbak Stefani itu ya nggak apa-apa ya. Tapi itu kalau sudah offline kan enak bisa dengerin saya apa ngoceh di depan, lihat saya gini apa namanya buat ini. Begitu juga dengan teman-teman nanti pada waktu praktek biar semangat gimana? Semangat mahasiswa stikes praktek manajemen sampai bongko gitu misalnya. Ya, karena tugas-tugasnya banyak, gitu ya. Yang buat status lah, buat laporan lah, buat diseminasi awal, diseminasi akhir, ya tugas-tugas dari supervisi dan lain sebagainya. Dan yang saya heran ya teman-teman, saya nggak di RPS itu saya pengen menemukan namanya itu manajemen keperawatan dari M1, M2, M3 itu nggak ketemu loh, Mbak Farah. Kalau yang tahun kemarin itu saya nemu, jadi saya menjelaskan M1 men. Nah, apa saja di situ. Terus supervisi keperawatan itu gimana, timbang terima, itu gitu. Lah, saya terakhir loh gak ketemu. Mateng kon aku gitu. Lah ini semua mahasiswa ini kalau ke prakteknya di Bayangkara aku mateng aku bisa menjelaskan lagi nanti. Tapi nggak apa-apa ya. Dan kebanyakan SGD itu peran-peran dan lain sebagainya SGD itu. Kalau saya tuh khawatir kalau teman ke rumah sakit nanti Mbak Stefani, Mbak Karen, Mbak Rizka, Maulidina, Mbak Rike, kemudian Dewa ke sini atau Arjun ke sini bingung cara menjelaskannya. Itu gimana ini nggak pernah kepapar ini gitu. Tapi enggak apa-apa nanti coba saya buka nanti aksesnya satu ya. Nanti kalau mau belajar, mau praktek tak buka akses satu untuk belajar tentang file-filenya yang ada di manajemen ya. Nggak apa ya. Itu ada beberapa itu yang kemarin sempat mau minta akses. Mbak siapa ya? Auli ya kalau nggak salah itu. Berapa itu saya tolak karena memang belum waktunya nanti pada bingung. Gitu ya. Kemudian jelaskan kebijakan-kebijakan pimpinan. Kebijakan pimpinan-pimpinan dalam upaya mencapai tujuan. Tidak boleh membawa HP saat dinas. Kebijakan. Yang kedua, tidak boleh memakai apa ya perhiasan saat melakukan dinas. Itu kan harus diawasi ya. Yang diawasi kan manusia kan ya. Nah itu loh pentingnya kenapa activating itu penting sekali. Kemudian setiap anggota mengerti dan memahami struktur organisasi. Makanya kenapa nanti pada waktu teman-teman ke praktek ke rumah sakit itu nanti diperkenalkan namanya orientasi peserta didik klinis. Nanti dilihat di rumah sakit ini apa namanya strukturnya seperti ini. Nanti teman-teman di ruangan A, ruangan medical bedah itu ada strukturnya seperti ini, mulai dari kepala ruangan, wakil kepala ruangan, kemudian PJ1, Katim 1, Katim 2, nanti diperkenalkan. Nah, itu supaya apa? Supaya teman-teman memahami gitu dan mengerti, oh di sini itu seperti ini ya gitu. Di samping itu teman-teman juga nanti harus membuat sendiri kalau di praktek itu membuat sendiri, membuat struktur organisasi sendiri seperti itu. Dan peranannya masing-masing bagaimana? Oh, ternyata Karu ini, Mbak ini namanya Karu ini, kemudian Mas ini jadi Katim. Nah, itu semua harus dijelaskan. Kemudian tekankan pada bahwa kita itu hidup tidak sendiri, teman-teman. Kita harus hidup itu harus berdampingan. berdampingan, betul ya Mas Arjun. Berdampingan itu karo tonggone, karo temennya lo ya. Kalau berdampingan dengan pasangannya yang dicintai sama sama beda. orang tua, Hah? sama orang tua keluarga. Oh iya, betul. Lain ya, kalau yang sama pacarnya itu beda nanti. Ya, Mas itu. Salman itu, Pak. Mas Salman itu ya. Oh iya. Ya ya, Mas Salman sampai di ini loh. Di area gak ono meneng di buka, tutup kamera dia. Oke, yang ketujuh, kan yang kedelapan yang tadi bersama sudah. Perlakukan setiap bawaan sebagai manusia dan bijaksana dan penuh pengertian. Saya lu mengerti, ya betul ya Mas Dewa ya. Saya tuh mengerti. Mas Dewa tadi, siapa yang tadi tak sebut tadi itu? Ya,
yang ayo on kamera, diem. Ya, saya lu nggak marah-marah, enggak. Saya juga masih baik gitu, ya kan seperti itu. Begitu juga nanti teman-teman kalau jadi manajer, jadi kepala ruangan, jangan semena-mena teman-teman. Sampean itu loh tidak bisa bekerja tanpa bawahan. Begitu juga dengan saya. Ya, saya nih sebagai kepala urusan perencanaan perencanaan rumah sakit. Dulu saya itu sebagai pernah jadi pelaksana loh, teman-teman. Jadi perawat biasa itu pernah saya. Jadi perawat sip-sipan juga pernah, perawat orientasi juga pernah. Jadi kepala ruangan kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas VIP pernah. Jadi koordinator pernah, jadi kepala instalasi rawat inap pernah gitu. Jadi ya kita harus saling ini mengerti ya bahwa kita bawahan itu sebagai seorang manusia sama dengan kita dan harus bijaksana dan penuh pengertian. Jangan sewenang-wenang. Itu. Yang kesembilan tentunya ada sistem ya, sistem yang bagus. Terapkan itu reward and punishment. Kalau memangnya dia dapat bagus kerjanya, ya kasih reward. Kalau memangnya dia itu salah, kasih punishment. Tapi punishmentnya yang bermoral, yang beretika, yang baik. Itu penting. Ya, nanti teman-teman saya doakan dari 29 orang, 28 orang ini, ya saya doakan semuanya sukses. Ya, kemudian semuanya di antara kalian semuanya ini ya hampir 75% saya doakan jadi kepala instalasi, kepala ruangan, ya. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Amin ya Allah. Ya, seperti itu. Ya, amin ya Allah. Kemudian yang ke-10 ya, tekniknya memberikan kesempatan ke bawahan untuk meningkatkan kemampuan. Contoh saya menyebut Mbak Tasya bagaimana? Oh, Mbak Tasya kemarin wah sangat senang saya itu. Kemudian Mas Salman, Mas Arjun, kemudian Mas Dewa Alif, ya kemudian Mbak Karin tadi ngomong gimana? Ya, Mbak Karin tadi kurang satu ternyata itu prinsipnya. Ada tak sampaikan tuh ya Mbak Karin ya. Oh ternyata kurang A misalnya. Saya lupa. Kurangnya tadi itu kurang apa tadi itu? Lupa itu. Yang terakhir itu katanya ya prinsipnya. Nah kayak gitu kita harus memberi kesempatan kepada Mbak Karin ngomong kita pandu melalui apa? Diklat penugasan dan memperluas pengalaman. Seperti itu ya. Tuh. Jadi nanti kalau ada 10 kalau dari pimpinan teman-teman tolong ya 10 teknik ini penting untuk ini. Nanti kalau saya gampang kok kalau UAS OTS misalnya gini. Sebutkan minimal 5 ya teknik dalam melakukan pendekatan dari bawahan ke atasan. Udah jawaban ini sudah nanti nilai 100 itu. Nah, sekarang controlling ya. Kita akan ke control. Actuating kita sudah selesai, controlling ya sekarang ya. Kontrol itu adalah pengawasan ya. Jadi suatu perencanaan organisasi kemudian digerakkan tadi actuating tanpa ada pengawasan, niscaya organisasi itu tidak akan baik seperti yang dari awal tadi itu. Jadi semua tersinergis satu sama yang lainnya. Itu ya. Planning dan controlling are two set of the same coin. Jadi planning dan controlling itu adalah dua mata dua apa ya? Dua apa ya? Koin ya, satu sama lainnya itu sebelahnya sebelahnya koin, sebelahnya planning yaitu controlling karena mereka adalah dua sisi mata uang ya, satu satu kesatuan itu. Ya. Kemudian kontrol atau pengawasan itu adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi, mulai dari planning yang direncanakan sampai dengan actuating yang digerakkan, sehingga ada satu yang namanya eh, pengaruh secara global. Itu bagaimana? Oh, ternyata dari sisi planningnya yang kurang bagus. Ya, karena bekerjanya nanti digerakkan ya dan dikurangi sensibilitasnya itu, mengurangi serta diubah cara kerjanya secara dinamik.
Ya, seperti 4 poin. Remote work definite. Global tadi influence-nya ya, increase-nya bagaimana, kita change workplace-nya bagaimana. Itu ya. Oke, sekarang controlling. Ada 7 ciri atau sifatnya. Pertama, ya, fact finding. Yang kedua, preventif. Pastinya mengarah ke masa sekarang. Itu yang diawasi, nggak masa depan. Kalau perencanaan harus berorientasi pada masa depan. Tapi kalau pengawasan, masa sekarang yang diawasi. Ya, pengawasan itu alat apa? Alat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Sehingga mempermudah suatu tujuan dan ojo sewenang-wenang sekali lagi. Harus di cara membimbing dan menemukan apa yang salah bukan orangnya. Blamingnya jangan di susah ini yang nomor 7 itu. Menemukan apa yang salah, tapi bukan siapa yang salah. Contoh ya. Contohnya misalnya, perawat melakukan suntik, dan suntik ya. Perawat melakukan perawatan asuhan keperawatan perawatan luka contohnya. Oke, dia nggak steril. Ya, kenapa nggak steril? Karena jangan bukan karena alatnya yang nggak steril, jangan. Kalau alatnya tahu kalau steril alatnya nggak ada. Nah, yang disalahkan kan bukan bukan orangnya, tapi kan alatnya. Wong alatnya nggak ada, yang steril dan itu emergensi segera dilakukan. Nah, contoh seperti itu yang dimaksud dituju itu. Tapi biasanya pimpinan kan selalu menyalahkan orangnya, bukan bukan menemukan apa yang salah. Tuh, sulit jadi seorang pemimpin seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Prosesnya adalah bagaimana? Prosesnya itu yang pertama ya secara sistematis dan bertahap itu adalah tentukan dulu standarnya dulu, standar yang harus diawasi apa standarnya yang dijadikan dasar untuk mengendalikan. Jadi ada satu instrumen kontrol yang bisa dipakai, toolsnya harus jelas, toolsnya. Yang kedua, mengukur pelaksanaan dan hasil yang sudah dicapai dan bandingkan hasilnya dengan hasil yang standar tadi. Saya punya ya tools untuk melakukan pengawasan, cuma mungkin belum waktunya karena bukan di organisasi ya teman-teman ya, jadi masih belajar. Kemudian tentukan penyimpangannya itu apa bila ada dan tindakan perbaikan serta dianalisis, ditinjau ulang rencana yang sudah terrealisasi atau belum. Ya, itu bagaimana? Itu prosesnya. Ada 6. Kontrol sifatnya atau cirinya ada 7, prosesnya ada 6. Nah, coba dicatat. 1, tentukan standar, mengukur pelaksanaan dan hasilnya, bandingkan dengan hasil dengan standar, tentukan penyimpangannya, melakukan perbaikan dan review ulang atau analisis tinjau ulang. Tuh, gampangannya seperti itu ya. Oke. Implementasinya bagaimana teman-teman? Ya, bisa caranya itu dilakukan kontrol secara langsung maupun tidak langsung. Ya, misal tidak langsung itu kontrolnya melalui aplikasi, misalnya aplikasi dengan melakukan dari jarak jauh, dengan berasumsi pada dokumen, seperti tidak langsung. Tapi kalau langsung dilihat cara masang infonya seperti ini ya, itu langsung. Ya. Apa sih hubungannya antara kepemimpinan dengan actuating? Actuating itu jelas membutuhkan adanya kepatangan pribadi. Biasanya ya actuating itu kalau dihubungkan dengan controlling, menggerakkan dan apa namanya pemimpin yang bisa menggerakkan dan mengontrol itu susah.
cenderung yang berbeda-beda tentunya. Nah, ini tentu yang memang satu fakta yang memang menurut Douglas dan Gregors ini bahwa seorang karyawan selalu diasumsikan negatif gitu. Negatif aja atau bahkan sebaliknya positif aja karena suka sama dia. Aku suka nih karakter orangnya ini, perawakannya seneng aku. Ya positif aja. Yang lainnya mah jadi numpang ya, yang lainnya numpang kos-kosan aja dunia ini. Kayak seperti itu. Susah loh. Jadi kadang-kadang pemimpin itu karakternya macam-macam seperti yang ada di kepemimpinan tersebut. Nah, di dalam proses actuating itu keberadaan leadership itu hanya sebagai pendukung, apalagi dikontrolin. Jangan kontrol itu jangan dari pemimpin langsung, ya harus ada orang yang bisa mengontrol sendiri, divisi kontrol di organisasi maupun di struktur tuh. Karena actuating sendiri itu memiliki tujuan yang menggerak, no, masuk leadership. Oke, leadership yang menggerakkan, tapi controlling yang lain, orang yang berbeda gitu. Karena apa? Biar efektif dan efisien dalam melakukan kerja dalam satu organisasi. Nah, dalam prinsip manajemen keperawatan, ini fokus ke manajemen keperawatan, prinsip-prinsip itu tidak jauh berbeda, teman-teman, dengan prinsip yang disampaikan di umum, secara umum, manajemen secara umum. Ya tentunya perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan kepemimpinan. Biasanya tambah kepemimpinan. Tapi kalau dalam hal ini kan tidak ada yang namanya actuating ya. Actuating itu yaitu tadi, kepemimpinan itu, aktual yang menggerakkan. Makanya kenapa actuating itu adalah hal yang paling penting karena berhubungan langsung dengan manusia. Itu. Ya, ada prinsip-prinsip manajemen yang lainnya. Ada yang dia penggunaan waktu efektif, menambahkannya, kemudian decision making, kemudian pengelolaan leadership manager, kemudian social goods dan change ya. Again change. Agen perubahan seperti itu. Nah, kita akan belajar bagaimana kita kan namanya organisasi yang saya sampaikan tadi menggerakkan lah, kemudian ini lah kita kan perlu ada namanya tim ya, tim yang solid ya. Kalau sampai kayak seperti ini nih mahasiswa ini belajar nih. Kalau Mbak Farah ini tidak didukung oleh Mbak Ulfa, Mbak Mas Arjun, Mas Salman, Dewa, kemudian Rendil, nah, Mbak Eka ya. Ya, yang on cam cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3% dari total mahasiswa. Nah, itu enggak kan bisa Mbak Mbak Alfa, Mbak Salma, Mbak Farah. Mbak Farah, saya tanpa Mbak Farah. Jangan senyum Mbak Ulifa. Namanya saya ngomongkan ini ya, karena banyak. Mbak Farah, saya tanpa Mbak Farah, tanpa Mas Salman, Mas Dewa yang senyum-senyum di layar, itu saya nggak bisa ngajar loh. Masa ada ya? Makanya harus ada tim yang solid gitu. Nah, yuk kita saksikan video ini ya, kita renungkan kira-kira apa sih yang bisa kita petik pelajaran yang ada dalam Okay, come on, everyone behind the schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. They're falling behind. Come on, let's go. Everyone, move together. We've got a threat to our hands. You there. Here we go.
Mungkin teman-teman ada yang pernah apa namanya ngelihat ya, ada di YouTube itu. Ya, mungkin bisa mengambil hikmahnya bagaimana kita harus sebagai seorang pemimpin harus mampu untuk melakukan kerjasama ya, tim yang solid untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, kira-kira ini saya buka pertanyaan untuk teman-teman. Ya, mungkin ada yang apa namanya belum apa namanya menyaksikan dengan seksama. Ini saya ulang kembali ya, biar nanti teman-teman bisa memahami. Ntar. Coba diperhatikan lagi ya, supaya bisa kira-kira nanti apa yang bisa diambil hikmah dari video tersebut. Kita lihat ya, ya ternyata King Universe ini dia bersama-sama caplok ya. Okay, come on, everyone, we're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. They're falling behind. Dia memimpin ya, dan Come on, let's go. Everyone, move together. We've got a threat to on our hands. You there. Here we go. dia menjadi besar, tidak dimakan satu-satu. Akhirnya dia dengan tim kita itu menjadi kuat ya. Nah, ini ada satu burung ya, mau nyaplok ya. Akhirnya formasi tim. Ya, mungkin ada saran, masukan, komentar dari teman-teman semua. Nanti saya catat ini. Silakan. Kira-kira kalau dihubungkan dengan materi fungsi manajemen, mulai dari POAJ ya, perencanaan, organizing, activating, dan controlling tadi, kira-kira apa yang bisa diambil hikmah dari video tadi? Silakan. Walaupun masih kurang 8 menitan lah ya, coba mungkin teman-teman bisa mengungkapkan komentar dan argumennya. Silakan. Ya. Mohon izin menjawab ya Bapak. Siapa? Mbak Farah. Oke. Ya, mungkin dari saya itu ada actuating atau penggerakan karena bersama tim kita itu bisa menghadapi tantangan yang besar. Juga bersama tim kita menjadi dua kuat dan juga pemenang Bapak. Jadi bersama tim kita menjadi kuat ya Mbak Farah ya. Ya, dengan tim kita selalu solid ya, seperti itu ya. Oke. Yang lainnya selain Mbak Farah, monggo. Yuk. Saya nggak nunjuk, soalnya kalau nanti saya menunjuk, pasti ngomong gitu ya. Saya nggak nunjuk saya. Ya Mbak Farah ya. Ya, yuk silakan. Saya Bapak Rizky Salman. Oh ya Mas Salman ya. Gimana? Organizing Bapak.
Heeh. Gimana? Pengorganisasian. Dalam organisasi itu kita akan diajarkan saling membantu, siap dipimpin dan memimpin Bapak. Sebesar apapun masalahnya, kalau kita bergerak bersama pasti bisa menang Bapak. Jadi kalau dalam hal video tadi itu yang mana ya Mas Salman ya? Yang 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 semut pingu, itu Bapak, yang pinguin apa yang semut? yang semut Bapak. Yang semut ya. Ya, Ini dia juga termasuk Bapak. dua-duanya termasuk ya, semut Iya, gitu ya. Jadi dia solidaritasan. kalau semutnya satu, dia melawan semut dengan yang tadi apa itu semut Tapir. dicaplok ya kan, dicaplok tuh. Kalau dia bersama-sama tim, dia membentuk suatu formasi, apakah dia mampu mencaplok? Mampu Bapak. Lu yo gak bisa om Eh, video ini gak mampu kok. Nah, itu ya. Apalagi selain organizing. Tadi ada yang gini-gini tadi loh. Semut satu itu. Apa itu? Memberi apa itu? Berencana. Hah? Iya, memberi apa? Itu itu ada di urutan ketiga dia. Ayo. Arahan Bapak. Nah, dia melakukan pengarahan, ya. Dia actuating dia satu semut yang mengarahkan semut yang lain untuk membentuk suatu formasi. Begitu juga. Itu kayaknya dia pemimpinnya, itu pemimpin semut yang tadi itu. Gitu. Ya, begitu juga kalian nanti. Ya, jadi kepala ruangan di satu ruangan tertentu. Kalau mau pulang, silakan enggak mau. Mau pulang enggak mau. Udah selesai kok. Nah, itu harus ini mampu untuk timnya menggerakkan timnya. Satu umpamanya, saya mohon maaf nih, saya di ini digempur pertanyaan oleh satu DPJP, dokter penanggung jawab. Bilang harus mampu, kamu harus ngomong ini. Ya, PJ-nya harus seperti ini, PA-nya harus ngomong seperti ini. Nah, itu menggerakkan. Tuh. Jangan mau kalah kalau kalian misalnya di ini, coba nanti kalau udah bekerja, walaupun anak buahnya salah, ya tetap harus dilindungi, itu dibela lah. Gitu. Begitu ya Mas Salman. Oke, Mas Salman. Ada lagi selain tadi semutnya tadi tangannya apa dia ayo gitu akhirnya berjeret-jeret menjadi satu kumpulan bola yang tidak bisa dimakan tuh tadi. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya ada lagi. Yuk. Yuk, tak tunggu lagi satu orang lagi. Izin Bapak. Oke, Mbak Karin, silakan Mbak Karin. Yang tadi video semut itu Mbak Karin, juga bisa masuk di planning pada empat pokok pemikiran kedua itu yang masuknya tuh di planning, dia melakukan perencanaan yang harus memiliki keberanian mengambil keputusan dengan segala resiko. Terus selain di planning, kalau dalam video tadi itu tercermin di mana ya Mbak Karin ya kira-kira? Di pinguin itu ada juga tuh di perencanaan pinguin itu. Dia lihat-lihat nih, pinguinnya lihat mau di apa burung tadi ya. Dilihat dulu. Oh, kira-kira saya mau dicaplok nggak ini? Orientasinya dia masa depan tuh. Iya, Pak, di pokok pemikiran yang keempat. Yang keempat apa? Rencana yang harus apa, Pak? Yang keempat apa? Yang keempat. Rencana yang harus memiliki makna apabila rencana tersebut dilaksanakan akan mempermudah pencapaian yang bertujuan. Oke, ya, ya. Kalau kita kalau kita kembali ke mana? Ke video tadi, coba ya. Nanti saya butuh saya ini. Nah,
ini dia merencanakan nih, dia melihat dia masa depan dia. Dan melihatnya dia bermakna tuh. Loh, ternyata ya ada satu hal yang mengancam kelangsungan dari organisasi. Ini organisasi ini, anggap aja dia pinguin ini organisasi satu kesatuan, anggap aja dia manusia, ya, yang sekelompok orang, kan begitu ya. Walaupun sekelompok pinguin lah kalau tidak. Nah, oke, lihat. Nah, ada satu orang yang dia akan mengetahui dia mengetahui. Nah, kemudian dia kedua, dia satu, dia sudah mulai bersama tim dia Okay, tantangan come on, kita. everyone behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. Nah, They're ini ada falling yang behind. mengarahkan tadi yang disampaikan oleh Mbak Mas apa saya ya tadi ya, yang sorry, yang tadi. Oh, maaf maaf. Sorry sorry sorry. Ya, mana tadi? Ini saya yang kliknya salah. Oh, oke, perencanaan. Ayo, ya. Oke. Ambil strategi ya. Jam Okay, come on, sibuk. everyone Nah, behind schedule. You know what's gotta be done. coba. Move Nah, dia kan biara nih. Ini actuating dia. it, move it, move it. Hey, Dia you there, pick up the pace. They're falling behind. dia mau kesedot tuh. Ayo mau kesedot ini ada satu orang yang ini yang tidak masuk, satu orang yang tidak masuk Zoom pelajaran TM2 lah. Mbak Farah. Everyone move together. Ayo Mbak Farah We kejar. got a threat to our Kasih hands. yang bagus komentar-komentar agar Pak Nyoto tidak marah gitu, tidak dicaplok mahasiswa-mahasiswanya. Kayak seperti itu contohnya ya. You there. Marah. Here we go. Misalnya, kok nah, akhirnya Pak Nyoto tidak jadi. Kalau Pak Nyoto yang kalah, nah, sama mahasiswa itu. Nah, sekarang belum. Nah, seperti itu yang saya maksudnya. Sama seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman semua mungkin Mbak Farah waktunya bagaimana? Sudah habis? Udah habis Bapak, lebih Ya, 2 menit. ya. Oke, sebelum habis mungkin ada satu pertanyaan lagi yang mungkin disampaikan sebelum saya akhiri atau mungkin bertanya untuk yang ke depan. Aduh, Mbak Reneldis ya, Anita Diu. Terima kasih ya sudah on cam ya. Ya, terima kasih Mbak Dinar juga tadi udah Delvia ya. Ya, oke. Ada yang didiskusikan atau bertanya untuk pertemuan hari Selasa ya. Selasa itu kelompok satu ya atau SGD 1 kelompoknya Mbak Farah CS, ada Mbak Aulia, ada apa namanya Mbak Farah, kemudian lagi saya nggak belum hafal. Kalau nggak ketemu tuh nggak bisa hafal. Oke, oke. Monggo silakan. Udah? Cukup?
Udah ya Mbak Farah? Sampun? Udah. Oke, rekan-rekan semuanya, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya untuk pertemuan pada siang hari ini. Ya, saya eh, mohon maaf ya, mungkin ada perilaku kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman rekan-rekan semuanya. Saya hanya menyampaikan tugas ya. Semoga rekan-rekan yang saya sampaikan bisa diambil hikmahnya dan dijadikan suatu pelajaran untuk dipakai di masa yang akan datang. Mungkin itu kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.